Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem koordinat bola. Di gambar pertama, ini adalah bentuk 1/8 bagian dari koordinat bola yang digambarkan dalam koordinat kartesian. Nah, jika di sini ada titik P, maka kita akan menggambarkan bagaimana titik P itu dalam sistem koordinat bola. Jika di sistem koordinat kartesian itu terdapat sumbu X, Y, dan Z, maka di sistem koordinat bola itu terdapat sumbu R, theta, dan C. Nah, di sini ada gambar yang selanjutnya. Kita akan menghubungkan antara sistem koordinat bola dan sistem koordinat kartesian. Ini adalah sumbu R, ini sumbu theta, dan C. Theta adalah sudut yang membentuk dari sumbu Z positif menuju sumbu Z negatif. Sedangkan C adalah sudut yang membentuk dari X positif menuju Y positif dan berputar terus. Kita akan menghubungkan kedua koordinat kartesian dan koordinat bola. Untuk mempermudah, kita memetakannya menjadi dua bidang. Untuk bidang yang pertama adalah bidang X dan Y, yang di dalamnya terdapat sumbu rho yang membentuk sudut C terhadap sumbu X. Dari sini kita menggunakan sistem koordinat sistem trigonometri. Sin theta dirumuskan dengan depan per miring. Depannya adalah Y dan miringnya adalah rho. Sehingga Y menjadi rho sin C. Dimisalkan sebagai persamaan pertama. Dari gambar ini juga bisa dirumuskan cos C itu adalah samping per miring. Sampingnya adalah X dan miringnya adalah rho. Sehingga X sama dengan rho cos C. Dimisalkan dengan persamaan kedua. Kemudian di bidang kedua itu ada bidang Z dan rho. Bidang Z dan rho, dari sini ada Z dan rho. Di dalamnya terdapat sumbu R yang membentuk sudut theta terhadap sumbu Z. Dari sini kita gunakan juga sistem trigonometri. Cos theta dirumuskan dengan Z per R atau samping per miring, sampingnya Z dan miringnya R, sehingga Z sama dengan R cos theta. Dimisalkan dengan persamaan ketiga. Dan sin theta depan per miring, depannya adalah rho dan miringnya R, sehingga rho sama dengan R sin theta. Dari keempat persamaan ini disubstitusikan. Rumus rho itu adalah R sin theta, disubstitusikan ke tiga sistem koordinat kartesian, itu X, Y, dan Z. Pertama tadi X, rho cos C. Dimasukkan rumus rho R sin theta, sehingga X sama dengan R sin theta cos C. Dan selanjutnya Y R sin theta sin C, Z R cos theta. Hubungan antara koordinat kartesian dan koordinat bola. Selanjutnya itu ada elemen volume dari koordinat bola. Elemen volume itu adalah bagian terkecil dari koordinat bola. Jika dikeluarkan, ini adalah elemen terkecilnya. Jika dikeluarkan, bentuknya akan seperti ini. Nah, ini ada bagian bidang A. Di bagian kulit terluar itu ada bidang A. Di bidang bawahnya itu ada bidang B. Kemudian yang di sampingnya itu ada C. Ini di samping, ini di bawahnya. B, di sampingnya C. Nah, jika sudah dikeluarkan elemen volumenya, di sini dapat kita jelaskan elemen-elemen garis dari elemen volume. Nah, ini adalah elemen garis R. Bagian terkecil dari R itu adalah dr. Dan di sini ada sudut theta, bagian terkecilnya d theta. Karena dia membentuk sudut terhadap sumbu R, ini kita misalkan menjadi R d theta. Sisi yang ini menjadi R d theta. Ini dr, ini R d theta. Kemudian elemen garis yang terakhir itu diambil dari sudut ini C, membentuk sudut C. Bagian terkecilnya adalah DC. Karena dia membentuk sudut terhadap sumbu rho, maka ini menjadi
rho desi. Dari elemen garis itu dapat dijelaskan diferensial perpindahannya yang dirumuskan dengan DL, di mana diferensial perpindahan adalah penjumlahan elemen garis dari masing-masing koordinat bola. Sehingga DL sama dengan DR pada arah AR ditambah dengan R d theta pada arah A theta ditambah dengan rho desi pada arah AC. Sehingga rumus DL menjadi DR AR ditambah R d theta A theta ditambah rho ini kita masukkan rumus R sin theta sehingga ditambah R sin theta desi AC. Setelah diferensial perpindahan dapat dijelaskan lagi diferensial luas. Diferensial luas ini elemen-elemen bidang dari koordinat bola atau dari elemen volumenya. Nah, jika elemen volume ini dikeluarkan, bidangnya akan digambarkan seperti ini. Tadi ada bidang A, jika dikeluarkan akan seperti ini. Ini bagian terkecil dari d theta, sisi yang pertama, sehingga rumusnya menjadi rho d theta dan sisi lainnya adalah r d theta. Karena rumus luas adalah sisi dikali sisi, sehingga dA menjadi r d theta rho desi pada arah AR. Karena bidang terluar ini yang di sini itu tegak lurus terhadap sumbu AR, sehingga rumusnya menjadi r kuadrat sin theta d theta desi AR. Begitu juga pada bidang yang kedua atau bidang B, itu rumusnya menjadi dA sama dengan R sin theta dr desi pada arah A theta karena dia tegak lurus terhadap arah A theta. Dan bidang yang terakhir itu bidang C, rumusnya menjadi dA R dr d theta pada arah AC. Dan yang terakhir adalah diferensial volume. Seperti yang kita tahu, jika rumus volume itu adalah luas alas dikali tinggi. Nah, luas alas di sini, alasnya adalah bagian terbawahnya. Di sini tadi berarti bidang B. Bidang B kita sudah ketahui bahwa rumus alasnya itu R sin theta dr d theta dikali dengan tingginya. Tinggi di sini adalah sisi R d theta. Sehingga rumus luasnya menjadi R kuadrat sin theta dr d theta desi. Selanjutnya kita akan mengoreksikan kembali hubungan antara koordinat kartesian dan koordinat bola. Nah, dari gambar ini kita bagi lagi menjadi dua bidang, ada bidang Z dan rho, kemudian bidang X dan Y. Di bidang Z dan rho ini terdapat sumbu R yang membentuk sudut theta terhadap sumbu Z. Nah, di sini kita menggunakan sistem trigonometri lagi, itu cos theta adalah samping per miring. Jika tetanya di sini, maka sampingnya ada di sini. Sampingnya R dan miringnya Z. Sehingga R sama dengan Z cos theta. Kita misalkan dengan persamaan 1. Kemudian untuk sin theta, saya memanipulasikan tetanya di sini. Sehingga jika tetanya di sini, sudut sin theta menjadi depan per miring. Depannya adalah sumbu R dan miringnya sumbu rho. Sehingga R sama dengan rho sin theta. Dari kedua persamaan ini dijumlahkan, karena sudah sama-sama R dijumlahkan sehingga ditemukan rumus busur atau basis R itu Z cos theta ditambah rho sin theta. Kita misalkan dengan persamaan pertama. Begitu seterusnya sehingga nanti didapatkan theta sama dengan min Z sin theta ditambah rho cos theta. Kemudian dari gambar bidang yang kedua antara X dan Y terdapat sumbu rho yang membentuk sudut C terhadap sumbu X. Itu sama seperti cara pada bidang pertama, sehingga didapatkan rumus rho sama dengan X cos C ditambah Y sin C. Kita misalkan dengan persamaan C, dan C sama dengan min X sin C ditambah Y cos C. Kita misalkan dengan persamaan D. Dari keempat persamaan ini kita substitusikan. Di sini yang disubstitusikan adalah persamaan rho. Untuk yang pertama, pada arah R atau basis R,
sini Z cos theta rho sin theta. Kita substitusikan persamaan rho. Rho adalah X cos C ditambah Y sin C. Sehingga R sama dengan Z cos theta ditambah X cos C sin theta ditambah Y sin C sin theta. Begitu juga selanjutnya untuk theta dan sumbu theta dan C disubstitusikan untuk rumus rho. Sehingga kita mendapatkan 3 persamaan ini yang akan digunakan untuk mentransformasikan koordinat kartesian ke koordinat bola. Nah, tadi kita sudah mendapatkan persamaan X, Y, Z dengan rumus yang ini, kemudian R, theta, C. Nah, rumus ini akan kita gunakan untuk contoh soal mentransformasikan dari kartesian ke koordinat bola. Contohnya terdapat vektor G sama dengan XZ per Y AX. Tentukan vektor ini di dalam koordinat bola. Nah, dari arah AX ini kita ketahui bahwa ini merupakan koordinat kartesian. Nah, untuk solusinya pada koordinat bola yang harus kita cari adalah vektor G GR AR ditambah G theta A theta ditambah GC AC. Pertama kita harus mencari GR dulu. GR sama dengan G didotkan dengan AR. G tadi sudah diketahui dalam soal adalah XZ per Y dikali AX dikalikan dengan AR. Untuk XZY-nya kita ambil pada rumus yang sudah kita temukan tadi. XZ per Y. X adalah R sin theta cos C, kemudian Z-nya R cos theta dibagi dengan Y R sin theta sin C. Dan untuk AX AR kemudian AX AR dari matriks ini bisa dilihat AX AR adalah sin theta cos C. Nah, sin theta cos C sehingga rumusnya sehingga hasilnya R sin theta cos C R cos theta per R sin theta sin C dikali sin theta cos C. Kemudian ini sesama sin dicoret dan sama R, hasilnya menjadi R cos C cos theta per sin C dikali sin theta cos C. Sehingga hasil GR terakhirnya sama dengan R sin theta cos kuadrat theta per sin theta. Selanjutnya yang harus kita cari pada koordinat bola itu G theta pada sumbu A theta. G theta sama dengan G-nya, G didotkan dengan A theta. G sudah diketahui dalam soal. XZ per Y AX dot A theta. Kemudian dari XZ per Y AX itu sudah didapatkan hasilnya tadi. R cos theta, R cos C cos theta per sin C dikali dengan AX A theta. AX A theta kita lihat dari sini. AX A theta itu cos theta cos C. Dimasukkan ke sini atau disubstitusikan sehingga hasil G theta R cos kuadrat theta cos kuadrat C per sin C. Kita misalkan dengan persamaan 2. Selanjutnya yang terakhir mencari GC sama dengan vektor G didotkan dengan arah vektor AC. Hasilnya untuk GC sama dengan min R cos theta cos C. Kita misalkan dengan persamaan 3. Jadi ketiga persamaan yang sudah didapatkan tadi dijumlahkan untuk mencari solusinya pada sistem koordinat bola. Hingga G sama dengan GR AR ditambah G theta A theta ditambah GC AC sama dengan R sin theta cos kuadrat C per sin C ditambah R cos kuadrat theta cos kuadrat C per sin C min R cos theta cos C.
Itulah tadi penjelasan dari kami tentang sistem koordinat bola. Terima kasih.